Pernahkah kamu merasa ekonomi Indonesia katanya stabil? Inflasi terkendali, pertumbuhan dijaga, tapi hidup sehari-hari justru makin sempit. Berita resmi bicara optimisme, data makro terlihat rapi, tapi di lapangan PHK merayap, omset UMKM tersendat, dan biaya hidup naik tanpa aba-aba. Ini bukan krisis yang datang dengan sirene, ini krisis sunyi, pelan, struktural, dan terasa di dompet sebelum terlihat di headline. Di tengah kondisi ini, emas kembali dieluk-elukan sebagai penyelamat, tapi justru disinilah bahaya terbesar mengintai. Siap? Mari kita bahas. Oke, sebelum kita terlalu jauh, aku mau lurusin dulu posisi kita. Di video ini, kita bukan lagi promosi emas. Kita bukan lagi ngajak kamu beli emas rame-rame. Dan kita juga bukan lagi mau nakut-nakutin tanpa solusi. Di segmen ini, kita mau bahas kenapa emas justru jadi topik paling berbahaya menjelang krisis 2025 sampai 2026, dan kenapa 90% orang yang niatnya selamat malah berakhir boncos. Jadi kalau kamu ngerasa pembahasan kayak gini jarang, bahkan hampir nggak pernah dibedah sedetail ini, itu memang disengaja. Karena playbook bertahan hidup finansial kayak gini nggak diajarin di sekolah manapun. Sebelum kita masuk lebih dalam, aku minta satu hal kecil. Like video ini, tulis komentar, dan subscribe sekarang. Bukan buat algoritma doang, tapi karena di masa kayak gini, kita butuh komunitas yang mikirnya jernih. Kita butuh barisan orang-orang yang nggak panik, nggak latah, dan nggak gampang kejebak narasi manis. Biar pas badai beneran datang, kita nggak sendirian. Sekarang kita masuk ke masalah intinya. Kita hidup di masa yang aneh. Di berita, ekonomi kelihatan terkendali. Angka-angka resmi bilang pertumbuhan masih ada. Tapi di dunia nyata, kamu ngerasain sendiri. Harga kebutuhan naik, cicilan makin berat, omset UMKM ngos-ngosan, PHK jalan pelan-pelan tapi konsisten. Ini bukan krisis saing datang dengan sirene. Ini krisis sunyi. Dan di tengah kondisi kayak gini, satu kata selalu muncul ke permukaan. Emas. Setiap kali dunia goyang, emas selalu diposisikan sebagai benteng terakhir. Aman, stabil, anti-inflasi, anti-krisis. Media ngomong begitu, influencer finansial ngomong begitu, grup WhatsApp keluarga juga ngomong begitu. Dan secara konsep besar, emas memang aset pelindung nilai. Masalahnya bukan di emasnya, masalahnya ada di cara berpikir kita saat mendekatinya. Mayoritas orang masuk ke emas bukan dengan strategi, tapi dengan emosi. Takut, panik, FOMO. Dan dari sinilah 5 kesalahan fatal itu lahir. Kesalahan yang kelihatannya sepele, kelihatannya wajar, bahkan sering dianggap aman, tapi justru berubah jadi bom waktu finansial. Kesalahan fatal pertama adalah salah bentuk emas. Banyak orang merasa sudah aman hanya karena punya emas. Tanpa sadar, emas yang dia pegang itu bukan alat bertahan, tapi barang konsumtif. Perhiasan sering dianggap tabungan. Padahal dari awal transaksi, nilainya sudah bocor. Ada ongkos desain, ongkos gengsi, ongkos emosi. Saat krisis datang dan emas itu dijual, yang tersisa bukan harapan, tapi potongan. Nilainya rontok justru di saat paling dibutuhkan. Ini kesalahan paling emosional dan korbannya paling banyak datang dari keluarga kita sendiri. Kesalahan fatal kedua adalah salah waktu beli. Banyak orang masuk emas saat semua orang sudah panik, saat harga sudah di puncak, saat media teriak rekor baru. Keputusan dibuat bukan karena logika, tapi karena takut ketinggalan. Emas diborong pakai seluruh tabungan tanpa rencana. Begitu harga koreksi sedikit, panik lagi. Dijual rugi. Polanya selalu sama. Beli mahal karena serakah, jual murah karena takut. Ini bukan investasi. Ini reaksi emosional yang dikemas rapi. Kesalahan fatal ketiga adalah salah tempat beli. Di era digital, jebakan makin canggih. Platform ilegal berkedok emas digital menjanjikan harga murah, cashback, dan kemudahan. Secara visual kelihatan profesional. Tapi saat krisis datang dan kamu butuh likuiditas, semuanya lenyap. Aplikasinya hilang, adminnya menghilang, uangnya lenyap 100%. Ini bukan rugi, ini habis. Dan ironisnya, korban-korbannya biasanya orang yang sudah berusaha disiplin mengabung. Kesalahan fatal keempat adalah tidak paham mekanisme jual-beli. Banyak orang marah saat jual emas karena merasa ditipu, padahal dia sendiri tidak paham konsep spread. Selisih harga jual dan buyback itu nyata. Semakin kecil gramasi, semakin besar potongannya. Tanpa strategi, emas yang niatnya jadi pelindung malah jadi sumber frustrasi. Ini bukan salah sistem, ini salah ekspektasi. Dan kesalahan fatal kelima, yang paling sering diremehkan, adalah tidak punya rencana penyimpanan yang aman. Orang fokus beli, fokus nabung, fokus grafik naik turun. Tapi lupa satu hal mendasar, emas fisik harus disimpan. Dan menyimpan emas itu bukan perkara sepele. Salah simpan, satu kejadian kriminal bisa menghapus kerja keras bertahun-tahun dalam hitungan jam. Ini kesalahan paling tragis karena biasanya baru disadari setelah semuanya terlambat. 5 kesalahan ini saling berkaitan. Dan yang bikin berbahaya, semuanya sering dilakukan dengan niat baik. Niat melindungi keluarga, niat bertahan,
niat aman. Tapi niat tanpa ilmu tidak melahirkan perlindungan. Dia melahirkan ilusi. Di video ini, kita nggak mau kamu cuma punya emas. Kita mau kamu punya strategi. Kita mau kamu ngerti kapan emas bekerja, kapan emas gagal, dan bagaimana memposisikannya dengan benar di tengah krisis yang pelan tapi mematikan. Di segmen berikutnya, kita akan bedah akar pola pikir yang bikin kesalahan-kesalahan ini terus berulang. Dari generasi ke generasi, dari rumah ke rumah. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, paling nyakitin, tapi juga paling menyelamatkan kalau kamu benar-benar paham. Karena masalah terbesar soal emas itu bukan di emasnya. Masalahnya ada di cara pikir kita sendiri. Di tengah krisis sunyi, saat ekonomi makin sempit, orang itu nggak cari strategi. Orang cari rasa aman cepat. Dan emas selalu muncul sebagai jawaban instan. Seolah-olah begitu pegang emas, semua ketakutan langsung hilang. Padahal di titik inilah kebanyakan orang mulai salah langkah. Kita bongkar satu persatu, pelan, pakai contoh nyata, biar kebayang di kepala kamu, bukan cuma masuk telinga lalu lewat. Kesalahan fatal nomor 1, mengira perhiasan itu tabungan darurat. Ini kesalahan paling klasik, paling emosional, dan korbannya justru orang-orang yang paling kita sayang. Coba kamu lakukan eksperimen kecil nanti. Pulang ke rumah, tanya ibu kamu dengan nada sopan. Bu, kita punya simpanan emas nggak kalau suatu hari keadaan darurat? Hampir pasti jawabannya sama. Ibu kamu bakal senyum, bangga. Lalu masuk kamar, buka lemari, ngambil kotak kecil beludru yang warnanya sudah pudar. Di dalamnya ada kalung, cincin, gelang, hasil arisan, hadiah ulang tahun, kenangan keluarga. Dan di momen itu, kamu ikut merasa tenang. Wah, keluarga gue ternyata aman. Nah, disinilah ilusi paling berbahaya bekerja. Perhiasan itu bukan aset penyelamat, itu barang konsumsi yang kebetulan berbahan emas. Masalahnya bukan emasnya, masalahnya adalah biaya emosional yang kamu bayar di depan. Saat ibu kamu beli cincin 5 gram, harga emasnya mungkin 5 juta. Tapi total yang dibayar bisa 6,5 juta. Selisihnya apa? Ongkos desain, ongkos semi, ongkos gengsi. Dari detik pertama beli, nilainya sudah bocor 25-30%. Dan kebocoran ini baru terasa saat krisis datang. Ketika uang tunai habis, ketika dapur butuh asap, ketika sekolah anak harus dibayar. Saat cincin itu dijual, semua biaya cantik tadi langsung hangus. Ditambah potongan model lama, ditambah potongan kadar emas yang bukan 24 karat. Akhirnya, dari sesuatu yang dikira tabungan 6,5 juta, yang cair cuma sekitar 4 jutaan. Boncosnya bukan main. Dan yang bikin sakit, ini terjadi justru di saat paling butuh uang. Bandingkan dengan orang yang dingin secara emosi, yang pakai uang sama tapi beli logam mulia batangan murni. Nggak cantik, nggak bisa dipamerin, tapi nilainya utuh. Kesalahan ini bukan soal pintar atau bodoh, ini soal salah menaruh fungsi. Kesalahan fatal nomor 2, membeli saat panik, bukan saat logika. Oke, kamu sudah lolos dari jebakan perhiasan. Kamu tahu harus beli logam mulia batangan, tapi kamu masih bisa hancur kalau salah waktu. Ini kesalahan yang sering dilakukan orang pintar. Skenarionya selalu sama. Awalnya kamu santai, nonton berita krisis, tapi masih mikir, nanti aja belinya. Sampai suatu hari headline meledak, harga emas tembus rekor, media teriak, grup WhatsApp panik. Semua orang bilang hal yang sama, sekarang atau terlambat. Di titik ini logika mati, yang hidup cuma rasa takut ketinggalan. Akhirnya kamu tarik semua tabungan, dana darurat disikat, kamu beli emas di harga tertinggi, dan di hari itu kamu merasa aman, lega. Masalahnya pasar itu nggak jalan lurus, harga emas selalu berombak, naik, turun, koreksi, naik lagi. Begitu harga turun sedikit saja, kamu mulai stres. Begitu turun agak dalam, kamu panik. Dan keputusan paling bodoh muncul, jual rugi. Ini pola klasik, beli di puncak karena takut, jual di dasar karena panik. Padahal ada cara jauh lebih membosankan, tapi jauh lebih aman, nabung rutin. Nyicil benteng pelan-pelan, bukan borong saat sirene berbunyi. Emas itu bukan alat spekulasi, dia alat bertahan hidup. Kesalahan fatal nomor 3, tergoda platform digital ilegal. Ini jebakan zaman sekarang, rapi, modern, licik. Biasanya datang dari teman, atau influencer, atau grup WhatsApp. Ngapain beli di tempat resmi, mahal, nih ada aplikasi, lebih murah, dapat cashback. Dan di kepala kamu langsung muncul ilusi pintar, merasa menemukan celah rahasia. Aplikasinya terlihat profesional, grafiknya hidup, testimoninya banyak. Kamu nabung rutin berbulan-bulan, saldo kelihatan naik, kamu merasa aman.
sampai hari kamu benar-benar butuh uang. Dan di hari itu, aplikasi error, server maintenance, website hilang, admin menghilang, tabungan setahun lenyap. 0, bukan minus 10%, bukan minus 30%, tapi hilang 100%. Dan di sini kita harus tegas. Emas digital itu hanya aman kalau platformnya diawasi otoritas resmi. Kalau tidak, itu bukan investasi, itu undangan bencana. Kesalahan fatal nomor 4, tidak paham spread jual beli. Ini kesalahan yang bikin orang marah-marah, padahal salah sendiri. Kamu beli emas hari ini, besok butuh uang, kamu jual, dan kaget karena harganya lebih rendah. Bukan karena ditipu, tapi karena kamu nggak paham spread. Spread itu biaya sistem, biaya keamanan, biaya operasional. Itu normal. Yang jadi jebakan adalah saat kamu terlalu sering main di gramasi kecil dan berharap bisa keluar masuk cepat. Semakin kecil ukuran emas, semakin tebal spreadnya. Semakin sering kamu jual beli, semakin bocor nilainya. Emas bukan untuk transaksi cepat. Dia butuh waktu untuk menutup biaya masuk. Kalau kamu beli emas buat dipakai bulan depan, itu bukan strategi, itu spekulasi. Kesalahan fatal nomor 5, menyimpan emas secara naif. Ini kesalahan paling sepele, tapi dampaknya paling menghancurkan. Kamu sudah benar di semua langkah. Beli benar, strategi benar, platform aman. Lalu kamu simpan emasnya di lemari, atau di bawah kasur, atau di brankas murahan. Dan di satu malam, semuanya hilang. Maling itu nggak bodoh. Dia tahu persis di mana orang menyimpan barang berharga. Kesalahan ini bukan soal emas, ini soal keamanan. Kalau kamu tidak punya rencana penyimpanan yang matang, semua strategi sebelumnya bisa nol besar. Di titik ini kamu harus sadar satu hal penting. Emas bukan penyelamat otomatis. Dia hanya alat, dan alat yang salah dipakai bisa melukai pemiliknya sendiri. Kita lanjut ke segmen berikutnya nanti untuk membahas bagaimana emas seharusnya diposisikan dengan benar, supaya dia benar-benar jadi benteng, bukan bom waktu. Sekarang kita geser mindset dulu. Karena sebelum ngomong teknis, yang paling sering bikin orang jatuh ke 5 kesalahan fatal tadi itu bukan karena dia bodoh, tapi karena dia salah menempatkan peran emas di kepalanya. Banyak orang nganggep emas itu kayak tombol darurat. Sekali pencet, semua masalah hidup beres. Padahal emas itu bukan tombol panik, emas itu sabuk pengaman. Dipakai sebelum kecelakaan, bukan setelah mobil udah nabrak. Strategi pertama yang harus kamu tanam kuat-kuat, emas itu alat bertahan, bukan alat cari untung cepat. Kalau kamu beli emas dengan niat biar bulan depan bisa dijual kalau perlu, dari awal kamu udah nyiapin diri buat kalah. Karena emas tidak didesain untuk likuiditas super cepat dengan nilai utuh. Dia bekerja pelan, sabar, dan kelihatannya membosankan. Tapi justru itu kekuatannya. Aku kasih contoh nyata. Ada satu kenalan, karyawan swasta, gaji biasa, bukan orang finance. Tahun 2019 dia mulai nabung emas. Bukan karena jago analisis, tapi karena dia sadar satu hal, hidupnya rapuh. Cicilan ada, tabungan tipis, dan dia nggak mau jadi korban panik berikutnya. Dia bikin aturan simpel buat dirinya sendiri. Emas bukan buat disentuh minimal 5 tahun. Titik. Jadi setiap kali harga naik, turun, heboh, dia cuek. Yang dia jaga cuma konsistensi. Bandingin sama temannya. Orangnya aktif, rajin nonton berita, update Twitter, grup Telegram, isinya spekulasi semua. Tiap harga emas naik, dia beli. Tiap ada koreksi, dia panik, dia jual. Dalam 3 tahun, emasnya nggak pernah banyak, tapi stresnya luar biasa. Yang satu pelan tapi utuh, yang satu sibuk tapi bocor. Strategi kedua, pisahkan emas dari dana darurat di kepala kamu. Ini penting banget. Banyak orang bilang, tenang, gue punya emas kok kalau darurat. Itu kalimat berbahaya. Dana darurat itu harus bisa diakses cepat, tanpa potongan besar, tanpa drama harga, tanpa nunggu waktu. Emas nggak cocok di situ. Jadi strategi yang benar itu emas ditempatkan sebagai lapisan kedua atau ketiga pertahanan, bukan lapisan pertama. Lapisan pertama itu cash atau instrumen yang bisa dicairkan cepat, baru setelah itu emas. Jadi kamu nggak pernah kepepet jual emas di waktu salah. Karena semua kesalahan fatal tadi, dari perhiasan sampai panic selling, hampir selalu terjadi karena orang terpaksa, bukan karena strategi. Strategi ketiga, beli emas hanya dengan uang yang kamu relakan untuk diparkir lama. Kalau uang itu masih bikin kamu gelisah tiap malam, berarti belum waktunya masuk ke emas. Karena emas itu ngelatih satu hal yang jarang kita punya, kesabaran struktural. Bukan sabar nunggu gaji, tapi sabar nunggu siklus ekonomi. Kalau kamu sudah bisa melihat emas sebagai penjaga nilai, bukan penyelamat instan, separuh jebakan sudah kamu lewati.
Di titik ini, kamu nggak lagi bereaksi ke headline. Kamu mulai bertindak berdasarkan rencana. Dan di dunia krisis, orang yang punya rencana selalu lebih tenang daripada orang yang cuma punya aset. Bro, biar makin kebayang, kita pakai cerita nyata yang polanya sering banget kejadian. Bukan 1-2 orang, puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Bayangin ada 2 orang, kita sebut aja A dan B. Dua-duanya kelas menengah, gaji mirip, hidup mirip. Sama-sama mulai sadar krisis sejak 2024. Sama-sama lari ke emas. Tapi hasil akhirnya beda total. Orang A melakukan kesalahan pertama tanpa sadar, dia beli emas perhiasan. Alasannya klasik, yang penting emas, fisik, bisa dipegang. Dia beli kalung, gelang, cincin, tiap arisan nambah. Dia merasa aman karena berat totalnya kelihatan besar. Tapi dia nggak pernah hitung biaya bikin, kadar, dan potongan jual. Waktu krisis datang dan dia butuh uang cepat, emasnya lumer 30-40%. Aman di pikiran, hancur di realita. Orang B dari awal dingin. Dia nggak peduli emasnya cantik atau enggak. Dia cuma peduli satu hal, nilai bersih saat dijual. Dia beli logam mulia batangan, 24 karat. Jelek, boring, nggak bisa dipamerin. Tapi waktu dijual, nilainya masih utuh. Ini beda mindset, bukan beda duit. Lanjut ke kesalahan kedua. Orang A beli emas pas berita teriak-teriak. Harga lagi di puncak, dia FOMO. Dia borong pakai tabungan sekaligus. Seminggu kemudian harga koreksi, dia panik, jual rugi. Dia kena 2 kali, salah timing beli, salah timing jual. Orang B, dia bahkan gak peduli harga harian. Dia cuma disiplin. Tiap bulan beli sedikit. Harga naik, dia dapat dikit. Harga turun, dia dapat banyak. Rata-rata harga dia aman. Dia gak pinter nebak pasar. Dia cuma pinter nurunin risiko. Masuk kesalahan ketiga. Orang A tergiur platform lebih murah, cashback, server luar negeri, semua kelihatan profesional. Begitu krisis beneran datang dan dia mau cairin, aplikasinya hilang. Saldo cuma angka, emasnya nggak pernah ada. Orang B cuma pakai platform resmi. Ribet dikit, admin ada, tapi jelas siapa yang tanggung jawab. Saat dia jual, uang masuk, selesai. Kesalahan keempat lebih halus tapi kejam. Orang A beli gram kecil, cetak tiap gram, jual juga per gram. Spread tebal, biaya cetak mahal. Pelan-pelan nilainya bocor tanpa dia sadar. Orang B sabar, dia kumpulin dulu, cetak besar, jual besar. Spread tipis, selisihnya bisa jutaan hanya karena strategi. Dan terakhir, kesalahan kelima yang paling tragis. Orang A simpan emas di rumah tanpa rencana. Lemari, berangkas murah. Sekali rumah dibobol, selesai. 5 tahun disiplin lenyap kuajam. Orang B sudah mikir dari awal, simpan di mana, siapa yang tahu, kapan bisa diakses. Ada rencana, ada sistem. Bro, dari 5 kesalahan ini kelihatan satu pola besar. Yang hancur itu bukan karena emasnya, tapi karena cara berpikirnya. Emas itu alat. Kalau kamu pakai alat tanpa ngerti cara pakainya, alat itu bisa melukai kamu sendiri. Dan di segmen berikutnya, kita bakal turunin semua ini ke langkah praktis. Apa yang harus kamu lakukan dari posisi hidup kamu hari ini tanpa teori ribet. Kalau sejauh ini kepikiran, anjir, gue pernah di poin itu. Itu bagus. Berarti kamu sadar sebelum krisisnya benar-benar telat. Sekarang kita turunin semuanya ke level paling penting, cara mikir. Karena jujur aja, 90% orang bukan gagal karena kurang informasi, tapi karena mindsetnya salah dari awal. Pertama, kamu harus berhenti memposisikan emas sebagai pahlawan instan. Emas itu bukan tombol darurat yang sekali ditekan langsung aman. Emas itu alat bertahan, bukan penyelamat ajaib. Kalau mindset kamu masih asal punya emas hidup beres, kamu sudah salah sebelum mulai. Yang bikin aman itu strategi, emas cuma salah satu alatnya. Kedua, biasakan mikir sebelum krisis, bukan saat krisis. Semua kesalahan fatal tadi lahir dari satu momen yang sama, panik. Panik bikin orang beli perhiasan. Panik bikin orang borong di harga puncak. Panik bikin orang percaya aplikasi bodong. Panik bikin orang jual rugi. Dan panik bikin orang nyimpan emas sembarangan. Mindset yang benar itu, semua keputusan besar harus dibuat saat kepala dingin, bukan saat berita sedang teriak-teriak. Ketiga, tanamkan prinsip ini dalam kepala kamu. Emas itu sabar, bukan agresif. Kalau kamu tipe orang yang gelisah lihat harga turun seminggu, emas bukan musuhmu, tapi ekspektasimu yang salah. Emas bekerja dalam waktu panjang. Dia menjaga nilai, bukan bikin kamu kaya mendadak. Begitu kamu berdamai dengan konsep ini, 80% kesalahan langsung gugur dengan sendirinya.
Keempat, biasakan bertanya satu kalimat sebelum beli atau jual emas. Kalau besok hidup makin sempit, langkah ini bantu atau malah nyusahin? Kalimat ini kelihatannya sederhana, tapi ini filter paling brutal buat musir FOMO, nafsu, dan ego. Dan terakhir, mindset paling penting. Keamanan lebih mahal daripada imbal hasil. Bayar admin sedikit nggak apa-apa, proses ribet dikit nggak masalah. Harga lebih mahal sedikit masih masuk akal. Yang nggak bisa ditoleransi cuma satu, kehilangan semuanya karena ceroboh dan sok pintar. Kalau mindset ini sudah nempel, strategi teknis apapun jadi jauh lebih aman. Tanpa mindset ini, strategi terbaik pun tetap bisa berubah jadi bom waktu. Bro, kalau dari awal sampai sini ada satu benang merah yang harus kamu pegang kuat-kuat. Ini dia. Krisis itu bukan soal aset apa yang kamu pegang, tapi cara berpikir kamu saat memegangnya. Emas bukan penyelamat otomatis, dia cuma alat. Di tangan orang yang panik, emas jadi beban. Di tangan orang yang paham strategi, emas jadi peredam guncangan. 5 kesalahan tadi bukan kesalahan bodoh, itu kesalahan manusiawi. Emosi, takut ketinggalan, pengen jalan pintas, pengen cepat aman. Tapi justru disitulah banyak orang tumbang sebelum krisis benar-benar datang. Kita nggak butuh heroik, kita butuh disiplin. Kita nggak butuh spekulasi, kita butuh struktur. Kalau video ini bikin kamu berhenti sebentar dan mikir ulang cara kamu melihat emas, berarti fungsinya jalan. Tulis di kolom komentar, dari semua kesalahan tadi, mana yang paling dekat sama kondisi kamu sekarang? Kita diskusi bareng, tanpa ngejudge. Kalau kamu ngerasa konten kayak gini penting, lempar like, share ke orang yang kamu sayang, dan subscribe. Bukan buat viral, tapi biar pas tekanannya datang, kamu nggak sendirian. Ingat satu hal terakhir, masa depan finansial kamu nggak ditentukan krisis, tapi keputusan kamu sebelum krisis.